Shalom. Selamat pagi. Sate pagi hari ini. Marilah kita membahas seri doa Bapa Kami. Dengan tema Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa. Dan subtema, memuliakan dan menikmati Tuhan. Orang dunia mengatakan kalau saya mempunyai uang, mempunyai berlian, mempunyai materi, mempunyai mutiara, mempunyai gelang, mempunyai cincin, itu namanya mulia. Yesus berkata bahwa yang ditangkap hormat dan mulia oleh manusia itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan Allah. Yesus tidak memiliki apapun, tetapi Yesus mempunyai satu hal, kemuliaan Tuhan. Di dalam hidup Yesus Kristus selama 33,5 tahun, kita cuma melihat kemuliaan Tuhan, kebenaran Tuhan, kesucian Tuhan, cinta kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, dan belas kasihan yang dinyatakan dalam hidup yang konkret yang sungguh-sungguh menyatakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Mengapa berlian lebih mahal daripada kristal? Mengapa kristal lebih mahal daripada kaca? Mengapa kaca lebih mahal daripada arang? Hanya satu faktor, tergantung besarnya pemantulan cahaya yang terjadi. Mengapa berlian itu mahal? Ada dua hal. Satu, berlian mempunyai kepadatan yang lebih tinggi daripada benda-benda yang lain. Dua, berlian memantulkan cahaya lebih besar daripada yang lain. Kalau engkau pakai marmer untuk lantai, motifnya bagus, kekerasannya kurang, maka marmer tidak dipakai di bandara. Yang dipakai di bandara itu granit. Granit lebih keras 2 kali daripada marmer, sehingga kalau mama dipakai di bandara yang dilewati ribuan orang, pelan-pelan akan keropos dan rusak. Tapi kalau granit puluhan tahun tidak akan rusak. Maka orang yang pintar akan memakai granit untuk bandara, tapi ada satu bandara yang saya kira salah pakai bahan, yaitu Bandara Medan. Bandara Medan pakai bahan yang agak murahan untuk lantainya. Nanti yang mulai rusak pertama adalah lantainya. Kuala Lumpur, Taipei, Hong Kong, dan Singapura memakai granit yang paling keras untuk lantainya. Mengapa berlian lebih mahal daripada kristal? Karena keras. Mengapa kristal lebih mahal daripada kaca? Karena keras. Mengapa kaca lebih mahal daripada plastik? Karena keras. Mengapa plastik lebih mahal daripada kertas? Karena keras. Kenapa emas lebih mahal daripada perak? Karena berat. Mengapa perak lebih mahal daripada besi? Karena berat. Satu-satunya yang ringan tapi lebih mahal adalah aluminium. Tetapi aluminium mempunyai kekerasan yang tidak kalah dengan yang lain. Tetapi dia mempunyai keringanan yang paling hebat. Ada seorang bernama Howard Hughes. Dia pernah membuat pesawat terbesar sepanjang sejarah, lebih besar dari Boeing 747. Tapi pesawat itu terbuat dari kayu. Setelah selesai pasang mesin, pesawat itu tidak mau terbang, dan ketika dipaksa terbang akhirnya jatuh. Sampai sekarang tidak terbang lagi. Dibuat setengah mati, cuma terbang 1 kali, itu pesawatnya Howard Hughes. Berlian itu keras dan memancarkan cahaya. Di dalam hal ini kita mau belajar satu hal, yang disebut memuliakan Tuhan itu apa? Tuhan itu mulia. Manusia harus memuliakan Tuhan. Mulia dan memuliakan. Apa hubungan antara kedua hal ini? Tuhan sumbernya, kita refleksinya. Orang Kristen yang sedini mungkin, sedetail mungkin mau memikirkan kemuliaan Tuhan, maka orang itu pasti seumur hidup akan belajar kitab suci dengan baik-baik. Apa itu kemuliaan Tuhan?
Bagaimana manusia memuliakan Tuhan? Kita memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Kita menjadi manusia yang bernilai tinggi. Di dalam katekismus singkat Westminster, pertanyaan pertama adalah, apa tujuan tertinggi hidup manusia dalam dunia ini? Jawabannya adalah memuliakan dan menikmati Tuhan. Banyak orang yang tidak melihat itu penting. Banyak orang tidak pernah mau tahu apa itu kemuliaan Tuhan kalau tidak mengetahui kemuliaan Tuhan. Bagaimana mempersiapkan diri untuk memuliakan Tuhan? Banyak orang tidak mengerti kemuliaan Tuhan itu berharga. Sehingga ketika memuliakan Tuhan kita tidak menghormati Tuhan. Orang yang memuliakan Tuhan pada saat yang sama dia menikmati Tuhan. Engkau telah menikmati uang, menikmati pelacur, menikmati seks, bodoh sekali. Kenikmatan-kenikmatan di luar Tuhan itu semua palsu. Kenikmatan-kenikmatan di luar Tuhan itu sementara. Kenikmatan-kenikmatan di luar Tuhan itu bisa hancur, bisa rusak, dan tidak ada yang kekal yang bisa dipelihara sampai selama-lamanya. Hanya menikmati Tuhan itulah kenikmatan yang selama-lamanya tidak akan layu, tidak akan rusak, tidak akan menjadi hancur. Saya percaya saya termasuk salah satu orang yang berbahagia karena saya selalu memuliakan Tuhan. Sehingga saya menikmati Tuhan dan saya merasakan kenikmatan saya itu lebih besar dari banyak orang kaya. Orang kaya merasakan kenikmatan melalui uang itu. Sementara engkau menikmati pelacur yang paling cantik sampai berapa tahun? Karena sudah tua tidak bisa lagi. Saat itu engkau baru tahu kenikmatan itu, sementara engkau menikmati wanita-wanita cantik, tetapi waktu mendapat penyakit sipilis kenikmatan berhenti, bukan? Engkau menikmati berjudi, narkoba. Itu semua kenikmatan yang sekaligus menghancurkan dirimu, tetapi engkau tidak sadar orang yang menuntut kekekalan. Orang yang berbagian dalam kekekalan adalah orang yang berbahagia. Pada suatu hari waktu kita tidak bisa menikmati lagi materi karena kesehatan, kita bersyukur kita pernah memuliakan Tuhan. Pada suatu hari kita tidak bisa lagi makan enak. Kita bersyukur kita mempunyai firman yang mengisi hati kita. Kenikmatan manusia itu bisa berhenti. Kenikmatan manusia itu terbatas. Tetapi menikmati hidup dengan kemuliaan Tuhan itu suatu kenikmatan luar biasa, sempurna, dan penghiburan yang tidak habis-habis. Di dalam gereja kita mempunyai kesempatan untuk mengabarkan Injil bersama hamba-hamba Tuhan di dalam kebaktian pembaruan iman nasional. Kita melihat ribuan orang datang kepada Tuhan dan ternyata yang sudah dijangkau ada 101 kota. Waktu kota ke-50 saya berpikir dan berkata kepada Tuhan, mungkin saya tidak bisa menyelesaikan 100 kota. Jantung saya kumat dan saya mungkin mati. Ternyata sudah 101 kota dikunjungi. Lalu panitia mengatakan kita akan mengadakan lagi. Saya berkata, asal Tuhan mengizinkan kita akan teruskan. Ketika kita melihat orang mendengar Injil lalu maju ke depan menerima Tuhan Yesus, sukacita itu tidak habis-habis. Bersyukurlah kita boleh menikmati Tuhan. Bersyukurlah kita boleh memuliakan Tuhan. Amin. Marilah kita belajar seri doa Bapa Kami tentang kemuliaan pada tahap berikutnya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Kami yang di sorga, kami berterima kasih bila saat ini kami dapat memahami secara mendalam materi dari doa Bapa Kami.
biarlah kami lebih mengerti arti dari kemuliaan Allah secara mendalam di dalam kehidupan kami. Amin.